Bacanya. Kadang-kadang di satu ayat tuh berhenti diulang-ulang terus untuk mendapatkan feel-nya. Sehingga kesan yang tampak itu kalau baca ayat misalnya tentang neraka itu nangis. Tentang siksa, ancaman, nangis. Ya, tentang janji kebaikan, berharap yang dalam. Nah, mendapatkan feel itu bagaimana? Itu yang coba kita turunkan. Sampai ujungnya nanti kapan Nabi selesai tahajud, berapa jaraknya ke subuh. Sampai di situ bahasan kita. Nah, kita mulai tahap pertama dulu untuk merencanakan persiapan tahajudnya. Langsung diambil dari katanya tahajud. Asalnya dari kata apa? Ya, tahajud asalnya dari apa? Ya Allahu a'lam, ya. Gak usah ngarang ya. Baik. Nanti belajar namanya ilmu sorof. Ilmu sorof itu untuk mentasrif derivasi. Qama yaqumu, jalasa yajlisu, ya akala yakulu, taba yatubu yutuban, ya. Fasbaka yu Facebooku bukan. Nah, ini dah. Tahajud, ya. Nih cepatnya tahajud. Dari kata tahajjada ya tahajjadu. Ini waktunya makin mepet, mau habis, tintanya pun makin tipis nih. Ya. Tahajjada ini. Tahajjada asalnya turunkan lagi dari kata hajada. Tambah tak di depannya. Tambah tasydid sebelum akhirnya. Ini. Ya. Tambah tak di depannya, tasydid sebelum akhirnya. Ini penting bahasan ini. Ya. Ini jadi satu materi yang kami bahas di disertasi. 30 juz kita kaji tentang keutamaan-keutamaan bahasa dalam Al-Quran. Langsung sini. Hajada asalnya adalah bangun setelah beristirahat terlebih dahulu. Singkatnya tidur dulu baru bangun. Jadi untuk tahajud itu didahului oleh tidur. Kalau tidak tidur, langsung misalnya begadang, malamnya menunaikan sholat, maka sifatnya tidak disifati dengan tahajud. Disifatinya dengan nama umum, namanya qiyamul lail. Jelas? Sholatnya disebut dengan sholatul lail. Karena itu tarawih, karena bisa dikerjakan setelah isya langsung, bisa dikerjakan tanpa tidur, bisa dikerjakan di malam hari, maka disifatinya dengan sifat lail, qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wah tisaban. Baik. Ini didahului dengan tidur dulu. Tidur aja walau sejenak. Ya, sifat ditidurkan dulu. Nah, setelah tidur, balik kemudian semua organ kita kembali dengan baik, siap-siap, Allah merefresh lagi. Bangun kita setelah tidur itu, maka disebut dengan hajada namanya. Jelas? Kalau kita ingin mengukur, pengen bangun di waktu tertentu. Misal, saya ingin bangunnya kalau 1:30 terlalu awal, saya ingin 2:30 misalnya. 2:30. Lalu target ini kita ukur, disiapkanlah berusaha untuk bangun. Berusaha. Pengen bangun betul jam 2:30 ini. Dan tantangannya tidak mudah. Gak mudah. Kadang-kadang kalau kita mau mulai di awal kan, ya belum tentu bisa bangun ya. Maka sesuatu yang tidak mudah butuh 2 kali lipat motivasinya, double namanya. Dan tidak mudah itu syiddah namanya. Doublenya tasydid. Maka ditambah tak di depan untuk menunjukkan kesungguhan, ditambah tasydid sebelum akhir untuk menunjukkan perkara ini tidak mudah. Hajada, tambahkan tak, tambahkan tasydid sebelum akhir untuk menunjukkan bahwa bangun di malam hari itu tidak mudah dilakukan, butuh motivasi 2 kali lipat. Karena itu bersungguh-sungguhlah rencanakan untuk bangun, taknya itu. Jelas? Maka bangun 2:30, pasang alarm dari 1:30. Alarm kita susun menjadi 3 kebagian, 3 kali bunyi. Jam 1:30
jam 1.45, kemudian jam 2.15. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Ya kan? Betul kan? Ya, saya konfirmasi aja. Ya kan? Alarm kedua bersiap-siap untuk alarm ketiga. Sepertiga sadar, belum setengah sadar. Makanya jaraknya saya agak panjangin dikit. Ya kan? Nah, begitu ini sudah mulai ke alarm ketiga, warning, 15 menit lagi kalau saya nggak bangun terlambat. Ya, itulah tak. Serius, sungguh-sungguh. Mematikan alarm kedua, itulah tasydid. Memang nggak mudah. Ya, karena keistimewaannya banyak, 4. Kalau hadiahnya cuma power bank nggak akan begini. Cuman karena banyak keistimewaannya ditantang, nggak semua orang bisa bangun. Ya, kalau tidak semua orang itu bisa mengerjakannya, artinya pahalanya tidak biasa. Ya, sholli bil laili wan nasu niyam. Bangun malam sedangkan banyak orang masih tidur, kata Nabi, komennya begitu. Komen Nabi itu, makanya nggak mudah. Kalau semua orang mengerjakan bisa. Kenapa tarawih itu ringan? Karena banyak orang mengerjakan. Kenapa Ramadan ringan? Karena semua orang puasa yang beriman. Tapi ketika mengerjakan tahajud, apakah semua orang bangun malamnya? Belum tentu. Di rumah 5 orang, yang 4 mungkin tidur. Anda sendiri yang bangun, motivasi belum tentu ada. Ya, tahajud call-nya yang bunyi, tahajudnya enggak. Misal, ya. Kenapa? Karena tidak mudah. Jelas? Maka bagian pertama, kalau memang ingin menunaikan tahajud untuk menyambungkan agenda kita, berusaha dengan sungguh. Siapkan dulu. Doa, minta. Sebelum tidur. Sekarang alhamdulillah handphonenya bagus-bagus. Saya 97 berarti 27 tahun yang lalu ya. 27 tahun yang lalu itu kan belum ada handphone begini. Saya mau bangun malam itu Pak, nanya sama guru saya, Ustadz, saya nggak punya alarm kayak teman-teman yang lain di pesantren. Gimana supaya saya bisa bangun malam? Guru saya mengatakan dengan kalimat yang lembut dari hatinya, nah, minta sama Allah. Minta sama Allah. Dan betapa baik Allah sama saya. Minta jam 2, setengah 2 udah dibangunin. Nah, betul, dari situ saya tanamkan pada hati saya minta. Dia boleh punya alarm, saya punya Allah. Nah, kalau sudah ada kalimat itu enak Pak, punya Allah. Gak akan iri dengan rezeki orang lain karena kita punya Allah. Alhamdulillah dia dapat rezeki, Allah tambah kekayaannya. Semoga itu jadi amanah. Saya punya Allah yang telah mencukupkan kebutuhan saya. Alhamdulillah dia naik pangkat. Alhamdulillah, semoga amanah. Saya dijaga oleh Allah untuk di posisi ini karena ini yang bisa saya lakukan. Punya Allah. Ya Allah kok dia beli kulkas lagi ya, pasang tuyul kayaknya dia tuh. Wow, beda tuh. Ya. Nah, ini yang harus dilakukan pertama kali. Siapkan dulu. Kalau sudah siap, rencanakan. Nabi memulainya seperti apa? Karena tahajud nanti dibagi pada 3 bagian. Kelas pemula, beginner. Intermediate pertengahan, advance. Kelas ketiga yang sudah menikmati tahajudnya. Kalau saya ingin memulai, jangan langsung ngambil kelas advance. Besoknya nggak tahajud lagi. Ya, ambil yang pemula dulu. Berapa jumlah rakaatnya? Apa yang dibacakannya? Dalilnya apa? Hadisnya apa? Prakteknya bagaimana? Bagaimana kejadian di masa nabinya? Keluarkan supaya kita punya motivasi. Tapi sebelum ke situ, tempel di dinding. Ini saya latihan tahajud, ditulis, tempel di dinding. Adi Hidayat, pengen tinggi derajat, gak bangun malam. Tulis bawahnya. Adi Hidayat, berapa sudah soleh, pengen dimudahkan, gak mendekati Allah, kamu siapa? Tulis, tempel di dinding. Jadi motivasi. Sekarang sudah enak pakai alarm. Alarmnya pun kan bisa merekam suara kita kan. Bangun, bangun. Kita sendiri yang bilang itu. Ayo kiamat sudah dekat, bangun, kan? Ya kan? Ya, kiamat sudah dekat, nikah masih telat, jodoh belum terlambat, ya misalnya. Wow. Bangun suara kita aja supaya terasa kita di situ. Paham? Nah, untuk tahapan-tahapan berikutnya, berapa jumlah rakaat, bagaimana susunannya, insya Allah kita akan teruskan di pertemuan yang berikutnya. Oke?
Insya Allah, tolong DKM panitia diingatkan saya ya. Pertemuan berikutnya saya bawa catatan untuk dibagi. Atau nanti kita upload, teman-teman bisa download dari situ. Jadi langsung nanti masing-masing bisa bawa ke handphonenya masing-masing tentang materi-materi yang kita bahas. Sepakat ya? Insya Allah ya. Baik, baik. Jadi itu yang bisa kita dapatkan dari pelajaran malam hari ini. Karena tadi saya harus tepati waktu dan kita mengatur untuk ke Bakahuni. 1. Kalau sudah dapat ilmunya, berdoalah pada Allah untuk dibimbing mengamalkannya. 2. Sibukkan memperbaiki diri. Sehingga dengan kesibukan itu kita tidak banyak menyoal diri orang lain. 3. Jaga persatuan, jaga kebaikan, jangan saling terpecah belah. Ya, apalagi situasi seperti saat ini, tolong jaga kekompakan, ketertiban, kebaikan, sehingga insya Allah negeri ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jaga semuanya dengan baik. Sudah kita akhiri dengan doa kifaratul majlis karena waktunya terbatas untuk menunaikan salat Isya. Semoga kita diberkahi semuanya dalam kebaikan insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.